Horas madihamu saluhutna, punguan ama arbab, do sude matahe ama na adong ditonga ni huria HKBP. Naing bongot mahita tu parpunguan na badia marhite PHD punguan ama, alani i jumolo mahita, martangiang di bagasan rohat tabe. Martangiang mahita. Amin. Tapuji matuhata, marede mahita sian buku ede nomor 557 ayat 1 ayat 2. Martangiang mahita. Asini roha madihamu dohot dame, nasian Tuhan debata amata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Punguan ama arbab, dohot sude, angka ama nadong ditongan ni huria, terupuk renungan di PHD seksi ama di bagasan Tikion, tersurat sian Evangelium Matius, bidu 20 sada, mamuka sian ayat sada, 1 ayat 10 sada. Hujahon ma di bahasa Indonesia, Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Demikianlah tertulis. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka. Dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata,
siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahuti, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikianlah firman Tuhan. Punguan Amma dan punguan Amma Arbab dan seluruh Amma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Secara umum dan secara manusiawi, kita sering melakukan sambutan kepada orang-orang tertentu. Dan sambutan yang kita lakukan, apakah itu semarak, meriah atau tidak, umumnya tergantung kepada status sosial orang yang akan kita sambut. Bila dia adalah orang yang terpandang, bila dia adalah orang yang hebat, orang yang disegani, maka sambutan yang kita lakukan akan begitu semarak dan meriah. Tetapi bila orang itu tidak memiliki pengaruh yang hebat, status sosial yang hebat, maka sambutan kepadanya pun tidaklah dilakukan dengan begitu meriah. Kita menyaksikan di dalam nas hari ini bagaimana Yesus disambut. Yesus dielu-elukan ketika Yesus memasuki kota Yerusalem. Dikatakan bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage, dan Yesus hendak masuk ke kota Yerusalem, ternyata sudah banyak orang yang mendengar tentang kedatangan Yesus. Lalu dengan inisiatif mereka dan rasa gembira mereka mempersiapkan sebagaimana tradisi orang Yahudi pada waktu itu menyambut raja. Itulah yang mereka lakukan, yaitu dengan mengambil daun palem, ranting-ranting daun palem di sepanjang jalan yang dilalui oleh Yesus. Dengan Yesus menunggangi seekor keledai muda. Inilah kebiasaan orang Yahudi. Bila itu dilakukan dengan cara menghemparkan pakaian dan menyambut dengan ranting-ranting daun palem, adalah ibarat mereka sedang menyambut seorang raja yang telah menang di dalam peperangan. Lalu mereka dikatakan berteriak-teriak mengatakan, Hosana, diberkatilah dia, Hosana, diberkatilah dia di tempat yang maha tinggi. Ekspresi sukacita mereka menyambut Tuhan Yesus. Kata Hosana sendiri terdiri dari dua kata, yasa dan nah. Yasa memiliki arti menyelamatkan, dan nah memiliki makna permohonan atau doa. Jadi kata Hosana dapat diartikan dengan aku berdoa bagi Tuhan, selamatkanlah aku. Itulah yang mereka teriakan. Selamatkanlah aku. Mereka menyambut Yesus sebagai raja yang akan menyelamatkan mereka. Tetapi walaupun pandangan pada waktu itu Yesus dianggap akan menyelamatkan mereka dari status politik yang terjadi pada waktu itu. Kata Hosana juga identik dengan sebuah sebutan Hosana Raja Damai. Di dalam Alkitab bermakna sebagai suatu doa penduduk Yerusalem agar kehadiran Yesus menghadirkan keselamatan besar. Mereka yakin bahwa Yesus adalah Raja dan Mesias yang akan diizinkan Allah untuk menyelamatkan mereka dari penindasan dan belenggu penjajah. Punguan Amma Arbab, dan seluruh Amma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika kita menyaksikan ayat per ayat di dalam nats khotbah pada hari ini, di dalam punguan PHD seksi Amma, ada beberapa hal yang penting yang menjadi renungan dan menjadi pembelajaran bagi kita seluruhnya. Yang pertama, mari kita melihat bagaimana sikap Yesus memasuki kota Yerusalem. Sesungguhnya ketika Yesus mau masuk ke kota Yerusalem, dia tahu bahwa itu menjadi akhir daripada hidupnya. Yesus tahu bahwa ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, itulah awal pertama dia akan ditangkap, disiksa, dihina, disalibkan. Namun walaupun demikian, dia tetap melakukan rencana Tuhan yang harus digenapi. Yesus tidak gentar menghadapinya, tapi Yesus terus berjalan masuk ke kota Yerusalem. Inilah pelajaran pertama yang kita dapatkan melalui peristiwa masuknya Yesus ke kota Yerusalem, bahwa kita harus menghadapi realita hidup secara khusus seluruh Amma sebagai kepala rumah tangga. Kita harus selalu siap menghadapi realitas hidup. Tidak bisa kita menyerah, tidak bisa kita berhenti.
Walaupun Yesus tahu bahwa dia sudah akan menuju pada kematian, disalibkan, dia tetap menjalankan apa yang harus direncanakan, yang dilakukan Tuhan terhadap kehidupannya. Tidak bisa kita hanya berhalusinasi, menginginkan segala sesuatu itu terjadi dengan mudah dan instan, cepat. Tidak, kita harus menghadapi segala sesuatunya dengan iman dan keyakinan. Terlebih seluruh ama sebagai penopang kehidupan di tengah keluarga. Walaupun saat ini mungkin banyak di antara seluruh ama yang sedang menghadapi kesulitan, pergumulan, beratnya beban ekonomi, tetapi tetaplah berjalan. Teruslah dan melanjutkan kehidupan. Hidup harus terus berjalan. Kita harus terus meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan sebagai kepala rumah tangga, ama harus menunjukkan dedikasinya, integritasnya di tengah keluarga, seberat apapun yang dihadapi. Bahkan kadang sudah lelah di tempat bekerja, ketika di rumah kita harus menunjukkan sikap kita sebagai seorang kepala rumah tangga yang memiliki sikap yang baik dan ramah terhadap istri atau bahkan anak-anak kita. Inilah realita pertama yang dapat kita renungkan melalui peristiwa masuknya Yesus ke kota Yerusalem. Tetapi yang kedua, kita juga bisa belajar tentang persiapan Yesus memasuki kota Yerusalem. Dikatakan bahwa selama Yesus melayani dari kota ke kota, dia tidak pernah menunggangi alat transportasi apapun. Tetapi Yesus selalu berjalan kaki dari kota satu ke kota yang lain. Namun berbeda ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem. Yesus memilih untuk menggunakan keledai. Dikatakan di dalam Nats hari ini bahwa ayat 2, pesan Yesus, pergilah ke kampung yang ada di sana dan kamu akan menemukan seekor keledai. Hal ini dilakukan Yesus supaya genaplah apa yang dikatakan oleh Nabi Zakaria 9 ayat 9. Sehingga Yesus menunggangi keledai, beban yang mudah. Keledai adalah lambang kerendahan hati. Yesus datang di dalam kerendahan hati. Sebagai raja boleh saja Yesus menggunakan kuda, lambang kemegahan pada waktu itu. Tetapi tidak, Yesus memilih untuk menunggangi keledai sebagai wujud bahwa kedatangan Yesus, kehadiran Yesus memberikan suatu teladan hidup di dalam kerendahan hati. Lalu Yesus menyuruh muridnya untuk mengambil seekor keledai. Dan dikatakan kalau dipertanyakan oleh si pemilik, katakanlah Tuhan memerlukannya. Dan benarlah bahwa si pemilik keledai memberikan itu. Saudara yang dikasihi, punggungan ama arbab, dan seluruh ama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak perlu kita ragukan segala sesuatu yang memang diperlukan oleh Tuhan harus kita berikan. Kita harus mau berkorban, inilah renungan yang kedua, untuk Tuhan. Si pemilik keledai itu memberikannya ketika dikatakan Tuhan memerlukannya. Oleh karena itu bila Tuhan memerlukan amang semua untuk terlibat di tengah gereja, terlibat di dalam berbagai pelayanan lainnya, maka lakukanlah. Bila kaum bapa memiliki suatu materi yang dapat disumbangsihkan untuk gereja, berikanlah bila Tuhan memang memerlukannya. Nas hari ini mengajarkan kita untuk percaya bahwa bila Tuhan memberi kepada kita, kita harus sanggup juga memberinya kembali kepada Tuhan. Bila itu diperlukan oleh Tuhan tanpa bertanya apapun. Seperti si pemilik keledai di dalam konteks Nats hari ini. Ada sebuah cerita seorang korban perang dari Amerika, yaitu sebuah kisah nyata. Seorang tentara veteran perang Vietnam yang menjadi cacat ketika mengikuti sebuah perang, dan dia cacat dengan tidak memiliki tangan kirinya lagi karena dalam perang itu dia terkena ledakan bom. Lalu ada seorang muda yang begitu kasihan melihat dirinya, yang bersimpati melihat dirinya yang tidak memiliki tangan kiri lagi. Kemudian dia berkata kepada tentara itu, "Pak, saya begitu kasihan melihat Anda. Sulit rasanya bila seperti Bapak kehilangan tangan." Lalu tentara itu merespon dengan kata, "Anak muda, saya tidak pernah kehilangan tangan kiri saya. Saya memberi tangan kiri saya untuk negara." Ketika dia mencintai negaranya, dia tidak merasa kehilangan karena dia memberikannya.
Seperti itulah juga sebuah perjuangan iman kita kepada Tuhan. Jangan pernah merasa kita dirugikan, merasa kita kehilangan ketika kita memberi untuk Tuhan. Itu adalah suatu refleksi yang harus hidup di dalam diri kita, terlebih di dalam kehidupan kaum bapa di tengah keluarga. Bila itu diperlukan di tengah gereja, dalam kehidupan pelayanan dimanapun kita berada, berikanlah tanpa merasa kehilangan. Kehilangan waktu, kehilangan tenaga, bukan. Tapi aku memberi waktuku, aku memberi tenagaku untuk Tuhan. Tetapi yang ketiga, kita mari menyaksikan bagaimana cara Yesus memasuki Yerusalem. Cara Yesus memasuki Yerusalem adalah seperti cara seorang raja memasuki suatu daerah. Namun apa yang dilakukan Yesus sangat jauh berbeda dengan cara seorang raja dunia. Raja dunia akan menunggang kuda dan diikuti oleh para pasukan tentaranya. Namun Yesus hanya dengan keledai beban muda dan hanya diikuti oleh sekumpulan kecil orang. Itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa kerajaanku bukanlah dari dunia. Sesungguhnya apa yang kita pelajari di dalam cara Yesus memasuki kota Yerusalem yang ketiga, mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menyadari sesungguhnya cara Tuhan memberikan kepada kita teladan yang sangat murni, agar kita tidak membanggakan apa yang ada dalam diri kita, selalu bersikap rendah hati, tidak bermegah diri, tetapi bersikap rendah hati. Semakin kita memiliki, kita harus semakin rendah hati. Jangan karena kaum bapa, amang memiliki sesuatu yang berlebih, lalu merasa bahwa semua orang di bawah jengkal kita dan menganggap remeh orang lain. Itu tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Maka jadilah kita sebagai kaum bapa yang rendah hati, sopan dalam menegur satu dengan yang lain, tidak menimbulkan amarah atau pertengkaran. Tetapi yang terakhir, di dalam renungan hari ini, marilah kita melihat bagaimana umat menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Mereka semua berteriak, bergembira, menyambut dengan kata Hosana, permohonan dan doa mereka naikkan. Doa permohonan kepada Tuhan mereka naikkan ketika mereka berjumpa dengan Yesus. Disinilah kita belajar untuk menyambut Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Marilah kita terus sambil berjumpa dengan Tuhan di dalam firman-Nya, kita akan berdoa dan berkata, Hosana, dengarkanlah doaku. Hanya orang-orang yang berjumpa dengan Yesuslah yang mampu mengatakan Hosana. Kegembiraannya menjadi sempurna karena dia berjumpa dengan Tuhan. Di manakah kita bisa berjumpa dengan Tuhan? Saat kita berdoa, saat kita membaca firman, saat kita berjumpa dengan orang-orang percaya seiman, saat kita berjumpa dengan Tuhan di gereja. Kaum bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita giat untuk berjumpa dengan Tuhan, menyambut Tuhan dalam hidup kita. Memang kita tidak seperti orang Yerusalem pada waktu itu yang menyambutnya di pinggir-pinggir jalan. Tapi saat ini kita akan menyambut Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Terlebih sebagai kepala rumah tangga, kaum bapa harus mampu membawa anak-anaknya dan istrinya datang kepada Tuhan. Itulah cara kita menyambut Tuhan masuk dalam keluarga kita. Jangan ada satupun keluarga yang tidak menyambut Tuhan. Setiap hari, mari kita membuka pintu hati kita, pintu hati keluarga kita untuk menyambut Tuhan masuk dan berkata, Hosana, diberkatilah dia di tempat yang maha tinggi. Itulah doa kita. Biarlah kiranya 4 renungan ini menjadi sesuatu yang berharga bagi kita, di mana kita akan belajar untuk menjadi kaum bapa yang senantiasa menyambut Tuhan dalam hidup kita, kaum bapa yang senantiasa berdoa dan tidak bermegah diri, kaum bapa yang senantiasa yakin akan tuntunan Tuhan, dan kaum bapa yang tidak akan pernah ragu akan perlindungan yang Tuhan berikan kepada kita. Yesus hadir di dalam hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, hari ini di dalam perkumpulan PHD Seksi AMA, kami telah mendengarkan firman-Mu, mengajarkan bagaimana kami menyambut Engkau dalam kehidupan kami, belajar bagaimana agar kami sebagai kaum bapa sungguh-sungguh siap untuk menjalani kehidupan di tengah keluarga kami, betapapun sulitnya
yang harus kami lalui. Kami juga belajar bagaimana kami harus selalu siap menghadapi realita hidup, bahkan walaupun semakin sulit, karena Engkau hadir menuntun kehidupan kami. Ya Tuhan Allah yang maha baik, biarlah kiranya firman-Mu ini sungguh-sungguh hidup, sungguh-sungguh dapat terwujud dalam kehidupan kami masing-masing. Berkatilah setiap kaum bapa yang mendengarkan firman hari ini, biarlah mereka diteguhkan imannya, mereka semakin menunjukkan tanggung jawabnya di tengah keluarga mereka masing-masing, menunjukkan kasihnya kepada keluarganya, kepada anak dan istrinya. Biarlah juga Tuhan memakai kaum bapa dimanapun mereka berada untuk melayani Tuhan. Saat ini juga kami bermohon, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu hadir menguatkan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 539 ayat yang pertama. Hitam martangiang ditangiang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say roma harajaunmu, say saut malomoni roham di banua tongaun songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon to pangunjunan, palua mahami sian pangago, ay hodona puna harajaun, dohot hagogoon. Rodi hasangapon sa leleng nileleng na. Amen. Asin ni rohan itu hata Yesus Kristus, holong ni rohan ni debata ama, dohot para saoran ito di parbadia ma, nama donghani hamu saluhutna. Amen. Horas madihita saluhutna, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.